warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, kita sudah mulai penerapan kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum itu sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat TK atau PAUD sampai dengan SMA atau SMK. Guru hebat yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah peralihan dari masa pandemi ke masa endemi, di mana pada masa pandemi siswa melakukan KBM secara daring dan secara luring. Ada juga PJJ 100%. Sahabat yang ada di seluruh Indonesia, kita sebagai guru merasa punya tantangan, di mana pada masa pandemi KBM dilakukan secara PJJ atau secara daring. Kita tahu semuanya, pembelajaran yang dilakukan secara PJJ, saya yakin untuk memperoleh kemampuan yang maksimal itu susah dicarinya. Maka untuk itu, lewat video ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Saya akan membahas seputar pendidikan yang masih dalam program sekolah penggerak. Dalam video ini nanti kita akan bahas tentang asesmen diagnostik atau sering kita sebut dengan tes, yang tidak asing lagi bagi kita semua, sering didengar dan dilakukan. Baiklah sahabat guru hebat, kita bahas dalam video ini. Mari kita simak semua video berikut. Assalamualaikum guru hebat semua. Baik, mari kita simak video tentang asesmen diagnostik ini. Mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Bambang Kusdamono, alamat Jalan Kresna, nomor 11A, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Secara umum, tujuan asesmen adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum kita melakukan pembelajaran. Jenis asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama, diagnostik non-kognitif. Yang kedua, diagnostik kognitif. Kedua diagnostik ini memang sangat kita perlukan untuk mengetahui kondisi awal dari siswa tersebut ya, sebelum kita melakukan KBM di kelas. Kita mulai dari asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif ini pertama, untuk kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa waktu belajar di rumah. 3. Untuk mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan siswa di rumah. 4. Mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Kita lihat, yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Baik sahabat, kita kupas satu-satu. Yang pertama tentang kegiatan persiapan asesmen non-kognitif. 1. Kita harus menyiapkan alat bantu gambar yang berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Kemudian menyiapkan pertanyaan panduan. Misalnya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Pertanyaan kunci. Kita lihat yang kayak apa sih pertanyaan kunci? Misalnya gini, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Baik, kita lanjut lagi. Dan yang terakhir, apa harapanmu? Itu semua ditujukan ke siswa biar kita tahu latar belakang siswa selama baik di rumah maupun selama belajar. Kita lanjut. Contoh dalam pelaksanaan
siswa diminta untuk mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya. Misalnya, kita bisa menyuruh siswa mengekspresikan dengan bercerita, menulis, atau menggambar. Itu semua untuk memperoleh data yang latar belakang siswa yang diucapkan siswa secara jujur. Jadi tidak ada unsur paksaan. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana tindak lanjutnya? Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak diskusi siswa tersebut empat mata. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua siswa jika hal ini diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pembelajaran. Itu adalah dari asesmen non kognitif yang harus kita persiapkan. Karena yang kedua, kita bahas asesmen diagnostik kognitif ini untuk mengetahui prestasi akademisnya. Tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini biasa dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang biasa kita sebut dengan asesmen berkala. Pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif berkala ini bisa dilaksanakan pada awal pembelajaran, bisa juga akhir pembelajaran, dan juga pada waktu lain. Ya, ini perlu kita ingat semuanya. Perlu diingat bahwa guru melaksanakan asesmen diagnostik ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi hati-hati kita dalam memberikan pengajaran pada siswa. Kita dalam mengajar itu dalam kurikulum Merdeka harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa, bukan kita mengejar target kurikulum yang ada. Perlu diingat sahabat guru hebat semua. Baik, kita lanjut. Tahapan asesmen diagnostik kognitif. Ini juga nanti ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, kita melakukan diagnosis dan tindak lanjutnya pada asesmen diagnostik ini. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan, contohnya kita lihat sama-sama. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. Jadi kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini? Ini biasanya dilakukan pada awal sebelum memulai topik baru. Yang kedua, identifikasi dulu materi asesmennya. Kemudian susun pertanyaan yang sederhana. Misalnya, karena kita itu sasarannya adalah siswa SMP, maka dalam menyusun pertanyaan cukup 10 soal saja. Yang pertama, 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Nah, itu yang bagaimana. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, contohnya begini. Contoh untuk kelas 7 SMP yang akan kita hadapi, karena kurikulum Merdeka Mengajar ini akan diterapkan di kelas 7 dulu. Baik, kita dalam menyusunnya, buat 2 pertanyaan untuk kelas 7 SMP sesuai dengan capaian pembelajarannya. Kemudian yang kedua, buat 6 pertanyaan materi kelas 6 SD. Dan berikutnya 2 pertanyaan kelas 5 SD, berarti 2 kelas di bawahnya. Itu adalah contoh untuk membuat soal sederhana dalam melakukan tes diagnostik kognitif. Sekarang kegiatan tindak lanjutnya. Bagaimana sih tindak lanjutnya setelah kita membuat pertanyaan kemudian memberikan kepada siswa? Baik, yang pertama adalah mengolah hasil asesmen dengan cara buat penilaian berdasarkan kategori. Di sini ada 3 kategori. Kategori paham utuh,
kategori paham sebagian dan kategori tidak paham dari hasil olahan asesmen tadi yang sudah diberikan kepada siswa. Hitung rata-rata kelasnya. Setelah kita hitung rata-rata kelas, kita bagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas, kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata kelas, yang ketiga siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas. Baik, kita cermati membagi kelas menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas nanti akan mengikuti pembelajaran dengan alur pembelajaran sesuai dengan fasenya. Misalnya fase D untuk SMP kelas 7. Ini khusus untuk nilai atau siswa yang mendapat nilai rata-rata kelas nanti akan mengikuti pembelajaran sesuai fasenya, jadi secara normal saja. Kemudian untuk siswa dengan nilai di bawah rata-rata itu mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum dipenuhi atau pada capaian pembelajaran yang belum tercapai. Itu tadi ada pendampingan dari guru mapelnya. Sedangkan untuk siswa dengan nilai di atas rata-rata kelas itu artinya nanti siswa itu akan mengikuti pembelajaran dengan diberi pengayaan. Itu untuk menindaklanjuti siswa yang sudah terbagi menjadi 3 kelompok tersebut. Kemudian lakukan pembelajaran topik yang sudah diajarkan. Sebelum mulai topik pembelajaran, untuk pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswanya. Kemudian ulangi proses tes diagnostik ini dengan melakukan asesmen formatif, yaitu dengan bentuk dan serta strategi yang variatif sampai siswa memperoleh tingkat kompetensi yang diharapkan itu dalam mengulang proses diagnostik itu. Hasil dari tes diagnostik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, guru akan menyesuaikan aktivitas dan materi di kelasnya dengan meningkatkan rata-rata kemampuan siswa di kelasnya. Dengan demikian, asesmen diagnostik sangat penting bagi siswa sebelum mengikuti pembelajaran dimulai, sehingga akan diketahui kemampuan dasar dalam sebuah mata pelajaran yang akan diajarkan nanti. Sahabat guru hebat yang saya hormati, asesmen non-kognitif untuk mengetahui tentang sikap, perasaan, dan kesiapan siswa dalam belajar. Sedangkan asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi pembelajaran tertentu. Hasil dari asesmen dapat dijadikan patokan oleh guru dalam menyiapkan perencanaan melaksanakan pembelajaran. Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan kemampuan awal siswa, baik dalam kompetensi rata-rata kelas, kemampuan di bawah rata-rata kelas, dan kemampuan di atas rata-rata kelas. Demikianlah video dari saya, sobat guru kita semua. Semoga apa yang sudah ditayangkan dalam video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.